Kalau udah surut ya habis airnya, tapi kalau dibantu dengan hujan nggak habis-habis gitu. Tetapi ya gini-gini lah, karena banjir ini gimana ya, walaupun dibantuin gimana, tetap aja banjir gitu. Ya minta bangunan jalan, kayak gimana ya, sampah-sampah harus sih. Ini kan sampah walaupun ada mobil sampah kan, sampah masih berantakan. Letih, capek buang airnya gitu, capek rasanya. Jadi gimana cara kita mengatasi banjir nih? Saya juga, ya kita juga agak takut juga. Angin barat kan ibarat gimana ya? Apalagi rumah kita ya, ditiup angin juga, kurasa semakin bergoyang, nggak gitu lah. Seorang warga yang tinggal di pesisir di wilayah kota Pangkal Pinang mengaku hampir setiap tahun merasakan rumahnya tergenang oleh air akibat dari pasang surut air laut yang pada musim angin barat atau biasa disebut dengan banjir rob. Tentu sedih, berduka karena banyak yang tergenang. Tercatat BPBD Kota Pangkal Pinang menyebutkan ada 634 rumah lebih terdampak banjir rob tahun ini. Dan banyak juga di kabupaten-kabupaten lain. Bang Kapolres berhasil mendapatkan satu cerita bagaimana kemudian seorang warga menghadapi banjir rob, bagaimana kemudian kesedihannya, kemudian bagaimana selanjutnya langkah ketika menghadapi banjir rob, dan lain-lain. Termasuk harapannya untuk pemerintah mengatasi hal ini. Tonton terus, saksikan terus secara lengkap. Di Saksi Kata, Bang Kapolres. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang melaporkan bahwa sedikitnya 634 rumah terdampak genangan air laut pada Minggu 7 Desember 2025. Peristiwa ini terjadi ketika air laut pasang mencapai wilayah pemukiman dengan ketinggian genangan antara 20 hingga 40 cm. Meski tidak termasuk kategori banjir besar, peristiwa banjir rob ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran karena jumlah rumah terdampak yang cukup besar. Faktor geografis Kota Pangkal Pinang sebagai wilayah pesisir yang berada di dataran rendah membuat kawasan tertentu sangat rentan ketika terjadi fenomena pasang maksimum. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah pesisir Pangkal Pinang memang sering menghadapi kondisi serupa, terutama saat periode bulan purnama atau fenomena alam lain yang meningkatkan ketinggian permukaan laut. Menurut catatan BPBD, titik-titik terdampak tersebar di 3 kecamatan, dengan wilayah pesisir menjadi lokasi yang paling merasakan dampaknya. Beberapa kawasan yang tergenang antara lain Kampung Seberang, Jalan Trem, Opas Indah, Pasir Putih, Rejosari, dan sejumlah kompleks perumahan seperti Residence Zikri, serta perumahan Permata. Genangan ini membuat sejumlah akses jalan menjadi licin dan sulit dilalui, terutama bagi kendaraan roda 2. Warga yang rumahnya berada lebih dekat ke garis pantai mengalami dampak yang lebih besar karena air masuk hingga ke dalam rumah, merendam perabot, tikar hingga sebagian peralatan rumah tangga. Total sementara, BPBD mencatat 634 rumah masuk dalam kategori terdampak. Namun menurut Dedi Revandi, jumlah tersebut masih mungkin bertambah. Dengan kondisi tersebut, warga diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi mereka yang sebelumnya sudah mengalami genangan pada hari sebelumnya. BPBD juga telah mengirimkan sejumlah petugas untuk memantau dan memastikan tidak ada warga yang terjebak atau membutuhkan pertolongan darurat. Dedi menjelaskan bahwa air laut mulai merangkak naik sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan memasuki waktu puncaknya sekitar pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Pada rentang waktu inilah banyak laporan dari warga yang masuk ke petugas lapangan, melaporkan rumah dan lingkungan sekitar mulai terendam. Tim patroli BPBD yang berada di lapangan mengonfirmasi bahwa air bukan hanya menggenangi halaman rumah, tetapi juga masuk ke bagian dalam rumah warga, terutama rumah-rumah tanpa tanggul atau peninggian pondasi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, banjir rob kali ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat.
Banyak warga yang terpaksa menghentikan kegiatan harian mereka untuk mengamankan barang-barang penting seperti dokumen elektronik dan perabot rumah yang mudah rusak ketika terkena air. Beberapa warga memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat yang berada di daerah lebih tinggi, sementara yang lain lebih memilih menunggu surutnya air sambil tetap berjaga-jaga. Iya memang beginilah setiap bulan 12 kita pasang naik ke rumah-rumah airnya. Kalau dibantu dengan hujan, biasanya kalau air pasang, kalau udah surut ya habis airnya. Tapi kalau dibantu dengan hujan, nggak habis-habis gitu. Tetapi ya gini-gini lah, karena banjir ini gimana ya, walaupun dibantuin gimana, tetap aja banjir gitu. Memang karena kan dekat laut rumah kita. Alat-alat lah, ibaratnya kursi, tempat tidur, mesin cuci, mesin air, semuanya, kulkas, semuanya habis. Kalau kita ada tempat pemindahan. Kalau nggak ada, ya gitulah. Kalau air pasangnya datangnya jam 9, surutnya jam 4 kayak gitu. Kalau air pasangnya datangnya pagi, surutnya jam 2 kayak gitu. Nggak tentu. Enggak. 3 hari kayak gitulah. 3 hari, 4 hari udah. Mata ini betis ya. Betis kalau di situ, kalau di sini kan udah tinggi rumahnya, nggak masuk. Kalau kita kan iya, apalagi rumah ibu. Rumah ibu di sana. Kalau hujan lebat, nggak banjir kita di sini. Tapi kalau pasang, tetap banjir gitu. Nah, tapi dibantuin dengan hujan, tambah besar, nggak gitu airnya. Tapi habis kan, mengalir kan, karena ada pasang. Tapi kalau nggak ada pasang, ya sampai sore lah kayak gitulah, airnya nggak bisa dibuang sendiri kan, buang sendiri kayak gitu. Maksud saya maunya di mana ya? Ya minta bangunan jalan, kayak gimana ya? Sampah-sampah harus sih. Ini kan sampah walaupun ada mobil sampah kan, sampah masih berantakan. Ya, penyebab sampah juga. Lihat tuh, banyak sampah berkeliaran. Tetap banjir ini kan nggak tentu tinggi airnya rendah apa enggak gitu. Udah dibantuin. Udah terealisasi, udah semua. Tapi itu tadi, banjir itu kan nggak menentu. Nggak bisa kita mengirakan, nggak mungkin lagi kan. Kenyataan lagi, gitu. Di beberapa titik warga terlihat bekerja sama membuat penghalang sementara menggunakan karung pasir, papan, atau benda lain yang dapat menghambat masuknya air. Kerjasama antar sesama warga ini menjadi penting mengingat kondisi banjir rob sulit diprediksi dengan tepat dan terkadang air bisa naik lebih cepat dari perkiraan. Selain berdampak pada aktivitas rumah tangga, banjir rob juga mempengaruhi aktivitas ekonomi warga pesisir. Para nelayan yang biasanya bersiap untuk melaut pada pagi hari terpaksa menunda kegiatan karena air pasang terlalu tinggi. Sementara itu pemilik warung dan usaha kecil di pesisir harus menutup usaha lebih awal atau menunda buka karena air laut menggenangi tempat usaha mereka. BPBD memastikan bahwa tim lapangan akan terus bersiaga hingga kondisi benar-benar kembali normal. Menurut Dedi, tren pasang air laut menunjukkan masih ada potensi kenaikan, terutama menjelang puncak pasang yang diprediksi terjadi hari ini. Oleh karena itu, masyarakat diminta mengikuti imbauan resmi dari BPBD dan tidak hanya mengandalkan informasi dari media sosial untuk memastikan keselamatan. Dedi juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan warga pesisir terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir rob. Ia menyarankan warga untuk menyimpan barang penting di tempat yang lebih tinggi, memastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, serta segera melapor kepada petugas jika terjadi kenaikan air yang tidak biasa. Penanganan cepat dapat mengurangi resiko kerugian dan memudahkan petugas dalam memberikan bantuan. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, BPBD bekerja sama dengan pemerintah kota juga terus mengkaji upaya penguatan infrastruktur di wilayah pesisir. Pembangunan tanggul, peninggian elevasi jalan, hingga penyediaan sistem peringatan dini menjadi beberapa alternatif yang sedang dibahas. Fenomena pasang air laut yang semakin sering dan intens dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan kondisi yang masih berpotensi berubah hari ini, BPBD mengajak masyarakat untuk tetap tenang namun tetap waspada. Petugas akan terus mengupayakan pemantauan dan warga diimbau untuk mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan resmi jika kondisi semakin memburuk. Letih, capek buang airnya gitu, capek rasanya. Jadi gimana cara kita mengatasi banjir nih? Saya juga, kita juga agak takut juga. Angin barat kan ibarat gimana ya? Apalagi rumah kita ya, ditiup angin juga, kurasa semakin bergoyang, kayak gitulah.
Nah, solusinya kalau bisa pemerintah itu memberi bantuan untuk meninggikan rumah. Gitu aja. Capek-capeknya, apalagi kita sudah tua. Pinggang sakit, kaki ngilu, mana buang air nggak sudah-sudah. Nggak habis-habisnya kan. Kalau bisa gitulah, minta tolong sama pemerintah. Kalau tidur kan karena jam 4 kan udah surut. Masih bisa. Masih bisa tidur. Nah, itulah makan minumnya itu ibaratnya ya, sebelum kita pasang ini kan kita lah masak dulu kan, siap-siap persiapan. Ya makanya terserah duduk di kursi di mana aja, yang penting nggak basah kan. Ya biarlah. Tapi kita karena kita umur kita semakin tua ini kan, kita kan merasakan gimana ya nggak mampu lagi lah ibaratnya bersih-bersih gitu. Kalian dulu kita lagi muda kan, bisa. Kalau sudah tua nih, ya saya rasa nggak mampu lagi lah gitu. Ada solusi saya mau pindah. Banyak yang kayak gini kan, mungkin bukan kita secara apa gimana ya, mungkin ada yang mengeluh, aduh alat-alat yang bagus kan rusak gitu. Harapan kami itu maksudnya itu tadi lah, untuk diminta bantuan untuk meninggiin rumah aja. Kalau hanya bantuan jalan ya tetap aja pasangnya, karena setiap tahun tuh pasang. Tapi kalau rumah dibantu untuk peninggian, kemungkinan air nggak masuk ke rumah kan, alat-alat nggak rusak. Nah gitulah kiranya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.